Kalau proses budidaya tanaman, kalau kita udah fokus ya, artinya kita udah kerjaan sehari-hari Ya. dengan yang pekerja, pasti kendalanya banyak ya. Apalagi sekarang usianya atau tenaga kerja untuk ke pertanian itu susah. Manakala kita membuka lapangan area yang luas, kadang-kadang stop, nggak ada tenaga kerjanya gitu kan. Terus mau panen banyak, nggak ada tenaga panennya. Makanya kan generasi sekarang tuh bukan fokus ke tani, jadi begitu dia lepas kerja, begitu lepas sekolah, bekerja di toko atau di pabrik gitu kan. Untuk ke petani saya rasa Kurang ya. kurang. Jadi salah satu kendalanya itu SDM-nya ya Pak, sumber daya manusia. Daya manusianya, terus ya juga permodalannya banyak. Kadang benihnya juga. Tapi Susah kalau ya, Pak? kita pelaku usaha yang namanya ini ya kita tidak nyerah, artinya Iya, berusaha ya. Misalnya kita nggak kebeli benih ini ya kita benih yang lain ya. Terus pupuk juga sama. Kalau untuk cuaca Pak, biasanya cuaca yang paling susah banget gitu untuk nanam itu cuaca apa Pak? Apa panas? Kalau atau musim hujan? aspek agronomi, kita kan studinya studi tentang tanah, studi tentang cuaca, studi tentang pupuk. Saya rasa kalau kita tahu teori, walaupun kita panas gimana pun, ada tanaman yang khusus untuk misalnya musim kemarau gitu. Berarti menyesuaikan cuaca ya Pak? Sesuaikan dengan komoditas tanaman yang kita tanam. Saya kayak sekarang ini saya menghadapi cuaca terang, saya tanam kacang tanah. Iya. Jangan tanaman sayuran yang pakai banyak air kan. Jadi salah ya Pak gagal, cara. gitu. Walaupun misalnya kita tanam cukup untuk ya kegiatan bisa di cover sama tenaga kerja. Kalau luas kan kita repot. Makanya ini begitu mau terang cuaca kemarau, saya langsung tanam kacang tanah semua. Jadi nanti kita tidak terkendala dengan cuaca. Dan itu pun kan kita udah tahu cuaca terang nanti di bulan apa, cuaca ya banyak hujan di bulan apa. Biasanya kalau di Bogor rata-rata Jawa Barat ya, itu cuaca terang itu di bulan Agustus puncaknya ya, mulai Juli itu udah mulai. Makanya saya tanam tanaman yang tahan panas. tapi Bogor sih tetap walaupun Hujan ya, kadang suka ini hujan karena sebulan tuh masih ada. Iya. Gitu aja. Berarti benar-benar menyesuaikan ya Pak. Yang bakal kita tanam itu menyesuaikan. Kalau kita udah teorinya tahu, ya sebenarnya nggak ada kendala. Manakala kita tidak teori, puguh cuaca terang benerang, kemarau terik, kita nanamnya sayuran, ya otomatis kan Iya. banyak Yang belum tahu ini kos ya Pak. yang. Tapi kalau di sini suka ada hama kayak tikus atau apa gitu Pak? Kalau hama mah identik. Kalau setiap budidaya tuh pasti ada hama. Iya. Makanya di situ ya studinya juga kalau agronomi kan studi tentang hama penyakit kan, Iya. studi tentang tanah, studi tentang pupuk, studi tentang cuaca. Ya mungkin lain lagi kalau orang yang tidak ngerti sama sekali kan tentang teori. Makanya di sini kalau bertani saran saya sih ya harus tahu dulu teori, paham ya Pak. tahu teori tani gitu. Jangan ya panen dijadikan tujuan gitu. Bertanilah iya, sesuai dengan teorinya. Ya, Pak. Walaupun panen itu akibat daripada proses dari awal kan. Jadi jangan lihat hasilnya, hasil akhirnya lah gitu ya. Jangan akibat dibikin tujuan. Iya. Kan kalau panen tuh akibat kan, Iya, dari proses nyangkut, meramupuk, merawat, panen kan. Nah itu akibat. Jangan dijadikan tujuan. Tujuan kita berbuat pas dengan teori. Adapun panen otomatisasi. Iya. Jangan berharap hasilnya kayak gini gitu ya Pak. Jangan berharap panen, tapi tidak
berbuat apa-apa kan. Proses. Jadi bertanilah sesuai dengan teori tani. Kalaupun panen itu mah otomatisasi gitu. Jadi penting banget ya Pak buat Oh iya. nggak langsung Nah, Jadi itu yang- diselingin ya Pak, praktek sama teori itu harus selaras, harus gitu ya. balance. Oh iya, kalau bertani kan kalau yang kita punya konsep itu ya katalah kalau kita mau mengkonsep sebuah pertanian kita harus menyiapkan ya awalnya kalau budidaya satu komoditas pertama syarat tumbuhnya kan, kemudian bagaimana tanahnya, bagaimana pupuknya, bagaimana jarak tanamnya, bagaimana hama penyakitnya. Betul. Nah itu bagaimana perawatannya, bagaimana panennya, sampai pasca panen sampai penjualan bagaimana. Itu bagaimana itu kuasai. Sehingga begitu kita praktek nggak pusing kan. Iya.